kasus disampaikan tadi suruh istri membebaskan mas kawin, jadi tidak menuntut suami bayar mas kawin. Ini sama dengan ya, apa? Oh, kamu meminta orang memberikan sesuatu di hadapan banyak orang, sing mbok jaluki isin akhirnya aweh. Dan perasaannya sing mbok jaluki, wah iki nek jaluke dhewean sepi gak ono wong, ya aku ora aweh. Wah ini karena di hadapan banyak orang, dia dihadapkan dua pilihan, sakit kehilangan bodoh atau sakit dicemooh orang. Nah akhirnya dia milih yang lebih ringan, kehilangan bodoh. Nah gak apa-apa daripada sakit dicemooh orang. Akhirnya dia memberikan, tapi memberikannya ini karena khawatir dicemooh orang. Nah ini berarti memberi seperti ini sama dengan pemaksaan. Di sini disebut apa? Penodongan. Nah makanya ini kadang-kadang panitia itu, panitia kegiatan keagamaan biasanya model ngono, dijak kumpul, dijak rapat, sopo gosipiro, bom-boman seperti itu, dilelang seperti itu. Ini pemaksaan ini. Pemaksaan. Dan jarene panitia nek gak ngene gak metu duit padha ae. Panitia yo itu sing jaluki yo ngono. Makanya kegiatan-kegiatan itu berkahnya tidak ada asarnya pada akhlak orang-orang yang terlibat tidak terbukti. Soalnya apa? Panitianya menggunakan cara kasar, nodong. Sementara yang memberikan sumbangan infak itu memberi karena rasa malu. Jadi makanya kurang barokah. Itu sama dengan orang menyerahkan itu digebruk hatinya dipukuli, akhirnya meninggal. Lah oleh memang ini dohirnya seperti itu. Nah bagi Allah yang dohir dan yang batin sama saja. Sehingga yang dohir, yang batin bagi Allah ya dohir. Jadi Allah tahu ini memberikannya karena terpaksa, dan ini memintanya dengan cara memaksa. Nah hakim dunia asal ada tanggung wahadu saya memberi, sudah divonis ini hibah, tidak mungkin melihat hati. Dia harus hati-hati. Wakadha 30 malin yurul haram. Ada kisah ala karo, ini tentang Nabi Daud. Ala karo ana ta ora ningali ilang masih pati. Jadi sekelompok ulama, ini penyakit kelompok ulama ini adalah menganggap hukum di dunia ini secara ilmiah sudah selesai, sudah clear, di akhiratnya akan sama persis dengan di dunia. Dibantah oleh Imam Ghazali, tidak, ada kalanya di dunia secara legal formal selesai, si pemberi sudah bilang memberikan, gitu ya. Tapi di akhirat ini ternyata tidak demikian. Ada kisah tentang Nabiullah Daud. Jadi Nabi Daud itu punya istri 99. Lahu tiskun wa tiskuna nahjata waliya nahjatu wahidatu faqala aqilniha wa azani fil kitab. Itu direkam itu di Al-Quran itu. Punya istri 99, naksir istrinya panglima tentara. Akhirnya panglimanya disuruh berangkat perang.
meninggal, terus kemudian janda ini beristri genep 100 istri. Coba bayangno, iku sebojone 100 iku piye ngumpuline. Oh Nabi Dawud yo iku nek awak yo rumah sakit lah. Rumah sakit itu. Dan ini setelah melakukan itu sebetulnya sudah ditegur oleh Allah, ngirim malaikat yang menjelma seperti penggembala, tukang angon. Maduna kasus penggembala ini tidak disebutkan di ini supaya kalian tahu latar belakang kisah ini itu. Penggembala ini ngaku mengadukan kepada Raja Daud punya satu kambing domba, diminta paksa oleh saudaranya yang sudah punya 99 domba. Itu kan nyindir ini, Bambang ini malaikat. Tapi sindiran ini nampaknya tidak mengena. Nah, akhirnya suatu saat Nabi Daud mengena. Akhirnya direnungi terus akhirnya mengena dan sadar. Ketika Nabi Daud sadar, itu dia bagaimana mengatasinya begitu. Akhirnya atur sama Gusti Allah, ya Allah Gusti, saya kok bisa merebut istri panglima saya dengan cara itu. Bagaimana saya meminta kerelaan panglima yang sudah tewas itu di badan peperangan. Kata Allah, ya jalur ngepuro begitu. Lampun pecah, urusan gampang. Terus akhirnya Nabi Daud diperintahkan sudah kamu naik di Baitul Maqdis, di situ ada batu besar, undang itu panglimamu. Akhirnya diundang, wahai panglima Uria. Ada suara jawab, labbaika ya Nabi Allah, dalam Nabi Daud itu. Wonten napa, ada apa kak panjenengan berkenan memanggil saya? Karena ini nggak tahu, nggak ngerti panglimanya ini. Berarti hidup lagi dan melakukan dialog, tanya jawab, orang debat. Berarti sudah. Ada apa Paduka Raja kok menyempatkan diri memanggil saya sehingga saya keluar dari surga untuk menemui panjenengan? Si Raja Daud dan Nabi Daud menjawab, saya telah berbuat jahat kepada kamu, ampuni ya. Baik Paduka Raja, kalau merasa pernah berbuat salah kepada saya, panjenengan saya ampuni. Begitu diampuni, terus Nabiullah Daud sudah bergeser turun dari batu besar tadi. Begitu turun ditegur sama malaikat Jibril, Nabi Daud, apakah panjenengan tadi menjelaskan kesalahan dosa yang jenengan lakukan kepada panglima? Loh, enggak deh. Loh, nggih, jenengan kembali lagi harus. Akhirnya naik batu besar lagi, naik ngundang lagi. Lalu dijawab oleh si panglima itu tadi. Wahai panglima, saya telah berdosa kepada kamu. Jawabnya si panglima, bukankah saya telah mengampuni kesalahan panjenengan, wahai Paduka Raja? Daud tanyalah, loh, tapi kan kamu tidak tanya apa kesalahan saya. Masa kamu mau mengampuni kalau saya tidak cerita apa dosa saya? Oh begitu ya, ya sudah. Kalau begitu mohon panjenengan jelaskan kesalahan jenengan kepada saya apa. Akhirnya Nabi Daud cerita, dulu aku naksir bojomu, kowe tak pernah terang eko, akhirnya mati bojomu tak sakit.
Terus Uriah panglima menang suwi gak ada jawaban. Ini koneksi internetnya putus semua. Kan ini tadi hanya suara saja. Soalnya siji yang suaraku di pelataran surga, sisi-sisi alam dunia gitu. Tuh. Akhirnya negur Nabi Dawud, kok tidak jawab-jawab kamu panglima? Akhirnya panglimanya jawab, mohon maaf Nabi Dawud, tidak pantas Nabi melakukan itu loh kan. Mahal kada ya halul ambiya, tidak pantas rasanya seorang Nabi berbuat demikian. Kalau begitu ya nanti kita tunggu di hadapan Allah saja. Ya, biar diputuskan Allah menunggu jenengan meninggal dan gitu ya. Nanti di hadapan Allah kita ketemu. Akhirnya Nabi Daud nangis, gugup dan menjerit-jerit karena rasa sedih. Oleh Allah kemudian dijanjikan, sudah Daud jangan nangis melulu, ngisi-ngisi nih wong. Oh kawan itu. Sudah jangan nangis. Saya janji Daud, karena kamu nabiku juga berdakwah dan lain sebagainya. Nanti di akhirat kamu tak mintakan maaf kepada kamu mantan panglima. Karena ya belum terjadi, nunggu coba akhirat. Coba artinya apa? Ini bahwa ini kelasnya Nabi ini, bahwa tidak secara lahiriah sudah mengampuni kan tadi si panglima, tapi ketika didetailkan, dilacak lebih jauh, ternyata tidak mengampuni. Sama dengan istri yang membebaskan mas kawin ini, ternyata dilacak di akhirat tidak memberikan secara sukarela, kerelaan hati. Begitu juga panitia tadi infak berbeda yang munfik itu, yang sodako itu tadi. Di akhirat ternyata tidak dengan hati karena dilelang malu kalau tidak. Tuh. Nah, yang seperti ini luput dari jangkauan ulama fikih itu. Nah, ulama fikih yang tidak sampai ke titik ini itu malur, terkecoh oleh fikihnya. Qala wa min dzalika wallahu a'lam.